Yang tadinya besar kita ganti jadi kecil. Apanya yang besar tiba-tiba ganti jadi kecil? Peleknya atau ukuran ring dari peleknya. Tadinya mobil ini menggunakan pelek ring 20. Terus kita ganti sekarang menggunakan ring 17. Loh kenapa? Karena keluhan pertama mobil ini pada saat masuk ke Planet Jeep, dia pengen lebih nyaman. Nah, berarti ya udah kita kunci dulu keluhan dari si owner atau konsumennya Planet Jeep. Dia pengen lebih nyaman, ya minimal bisa lebih empuk lah sistem suspensinya. Tuh, jadi kita upgrade di bagian sistem suspensinya, terus kita ganti peleknya menggunakan 17 yang tadinya menggunakan ring 20. Spesifikasi lengkapnya, makanya kalian harus nonton video ini sampai habis. Ini adalah sebuah Jeep Wrangler JK 4D atau Unlimited. Nah, jadi yang seperti saya spill di awal tadi, si owner atau konsumennya Planet Jeep yang memiliki mobil ini menginginkan sistem suspensi yang lebih nyaman, minimal bantingannya lebih empuk lah. Gimana caranya? Oh, tepat sekali dia datang ke Planet Jeep karena kita akan memberikan solusi yang terbaik sesuai dengan kebutuhan atau keinginan si owner. Yang penting kalian harus sampaikan ya keluhan kalian atau keinginan kalian, nanti kebutuhan ke depan mobilnya akan dibawa kemana. Semuanya akan bisa kita konsolidasi, kita obrolin supaya menemukan jalan keluar atau solusi yang terbaik untuk Jeep kalian. Jadi bukan cuma Jeep JK ya, Jeep JK, Jeep JL, Jeep Gladiator pasti akan kita temukan, kita carikan solusi yang terbaik sesuai dengan keinginan atau kebutuhan kalian. Kita langsung aja bahas di sistem suspensi ya. Biasanya kita mulai dari bagian eksterior, nggak apa-apa. Sekali-sekali kita bahas dari sistem suspensi karena masalah utama yang ada di mobil Jeep ini pengen nyaman dan minimal terasa lebih empuk lah sistem suspensinya. Emang bisa dibikin di sebuah Jeep? Bisa banget dong. Tadinya kondisinya standar, ada ganjelan, jadi bukan menggunakan lift kit atau paketan dari sistem suspensi yang benar-benar proper, hanya diganjel aja di bagian pernya menggunakan per standar. Akhirnya itu kita rubah total, kita ganti sistem suspensinya menggunakan lift kit, jadi jauh lebih proper lagi. Lift kit kita gunakan di sini adalah lift kit dari Terraflex ukuran 2,5 inci. Dikombinasikan dengan shock Fox yang reservoir non-adjust. Jadi sebelumnya mobil ini memang sudah menggunakan shock Fox. Kita lihat kondisi shocknya juga masih bagus. Nggak apa-apa, bisa digunakan lagi ini shocknya. Yang penting dari sistem suspensinya, yang terutama itu adalah lift kitnya, itu sangat-sangat perlu untuk diganti supaya tingkat kenyamanan atau kestabilan dari mobil ini pada saat ditinggikan itu benar-benar proper dan hasil yang terbaik. Karena sebelumnya yang tadi saya sudah infokan, hanya menggunakan per standar tapi diganjel. Itu sih kurang rekomendasi ya buat sebuah Jeep ya. Dari kita juga tidak merekomendasikan untuk diganjel. Diganjel itu biasanya kalau misalkan hanya sedikit ya, misalkan 1 inci atau ya maksimal di 1,5 inci ya mungkin masih oke. Menurut kita kenapa mobil ini diganjel? Untuk menyesuaikan atau mengimbangi shock Fox ini. Shock Fox reservoir ini tidak ada untuk ukuran tinggi mobil Jeep yang standar. Jadi mau nggak mau mobilnya harus ditinggiin dulu baru bisa diaplikasikan atau dipasang shock Fox ini. Ya hasilnya pasti agak memaksa jadinya. Makanya tidak ditemukanlah akhirnya kenyamanan di mobil Jeep ini. Udah tepat banget dia datang ke Planet Jeep, semuanya ada solusi, bisa kita bereskan semuanya yang tadinya dikeluhkan oleh si pemilik mobilnya. Jadi di bagian lift kit atau di bagian sistem suspensinya kita sudah ganti menggunakan dari lift kit Terraflex, itu pernya udah include semua, udah diganti menggunakan sekarang Terraflex yang 2,5 inci. Terus di bagian sistem suspensi yang lain itu ada T-rod dan duckling. Jadi setelah kita ganti sistem suspensinya menggunakan lift kit Terraflex 2,5 inci, kita masih merasakan ada goyang di bagian setir atau di bagian roda depannya. Setelah kita cek ulang, kita lihat
ternyata di bagian terot dan drakliknya sudah lemah. Biasanya bahasa bengkelnya itu sudah oblak. Kita goyangin pakai tangan aja udah oblak. Apalagi untuk menahan beban roda sebesar ini, dijamin itu udah nggak kuat. Pada saat mobil itu masuk ke jalan yang bergelombang, jelek, ataupun lobang, itu pasti akan terasa ada tarikan di bagian setirnya. Nah, itu salah satu faktornya dari terot yang sudah lemah. Nah, ini bisa jadi catatan buat kalian yang punya Jeep ya, khususnya Jeep JK ya. Kalau Jeep JL sih mungkin belum kena sampai ke sana ya, karena masih tergolong baru umurnya kalau Jeep JL. Biasanya paling sering kena itu di sebuah Jeep JK. Nah, kalian tinggal cek aja, tinggal kalian pegang aja di bagian sisi kanan atau kiri terotnya, tinggal kalian goyangin seperti ini. Kalau misalkan terlalu lemah, terlalu gampang digoyangin, nah itu kemungkinan besar sudah oblak di bagian join terotnya. Nah, itu sih ada beberapa pilihan ya, nanti kalian bisa ganti lagi ke OM-nya atau kalian mau upgrade langsung ke yang heavy duty juga boleh. Tapi kita pasti sarankan untuk di-upgrade langsung ke heavy duty karena harganya juga tidak terlalu jauh berbeda, tapi umur pemakaiannya itu jauh lebih panjang kalau kalian gunakan atau kalian ganti terot dan draklingnya menggunakan yang heavy duty. Contohnya di Jeep JK ini sudah kita upgrade nih, terot dan draklingnya menggunakan Teraflex yang heavy duty dan adjustable. Jadi bukan cuma heavy duty ya, adjustable juga. Pada saat ini terot sudah kalian rasakan lemah, nah itu kalian bisa kencengin lagi. Makanya bisa di-adjust lagi. Nanti caranya bisa kalian kepoin aja sales konsultannya Planet Jeep. Nanti kalian ngobrol-ngobrol dulu, nanti akan diberitahu bagaimana caranya meng-adjust atau men-setting terot Teraflex ini supaya bisa kembali kenceng lagi, kuat lagi pada saat kalian merasakan udah lemah terotnya. Untuk mengimbangi beban roda yang sudah di upsize, nah di sini juga perlu kalian perhatikan untuk mengupgrade atau mengganti steering stabilizer atau stok setirnya ke yang lebih kuat. Nah, itu biasanya kita sesuaikan dengan kebutuhan si mobil ya. Kebutuhan si mobil mau dipakai kemana di mobil. Kalau memang didominasi oleh perjalanan on road, pakai yang kayak gini aja, 4-way touch dock. Nah, ini udah cukup banget. Ini udah heavy duty dan sudah adjust juga. Punya 10 setelan di shock setirnya. Jadi udah kita bilang udah cukup banget. Kecuali kalau misalnya kebutuhan kalian ada overland, ada off-road ringan, atau ukuran bannya lebih besar lagi nih, 37 atau 40. Nah itu mungkin akan kita rekomendasi yang di atasnya lagi. Itu bisa menggunakan Falcon atau dari Fox ATS gitu. Tapi kalau misalnya udah off-road berat, itu biasanya pakai PSC yang sudah hidrolik steering stabilizer. Dari paketan seperti biasa kita tambahkan juga front track barnya atau track bar bagian depannya untuk mensimetriskan sumbu roda kanan dan kiri agar tetap imbang supaya menjaga kestabilan mobil Jeep JK ini pada saat di lift kit tetap bisa stabil, karena kalau misalkan roda kiri ini keluarnya nanti lebih banyak daripada roda kanan, ya intinya kan tidak simetris. Nah itu akan sangat-sangat berpengaruh ke tingkat kestabilan pada saat kalian kendarai mobil Jeep kalian. Jadi pada saat di lift up ini mobil pasti kita rekomendasikan untuk diganti juga front track barnya menggunakan yang adjustable gitu. Kalau untuk bagian belakang sih penyesuaian aja, kalau bisa penyesuaian dengan budget, bisa penyesuaian dengan kebutuhan. Nah, dari paketan lift kit ini sudah disediakan itu bracket track bar belakang. Nah, kalau misalkan kalian mau lebih sempurna lagi hasilnya, kalian bisa ganti juga track bar belakangnya itu menggunakan yang adjust juga seperti di bagian depan. Itu tidak perlu diganti arem. Untuk lift kit 2,5 ini tidak ada pergantian bagian arem karena sumbu simetris gardanya masih tetap terjaga. Itu ada sedikit banget itu. Kalau kalian seperti lebih banyak penggunaan di on road, itu kita warranty, kita jamin itu tidak akan kalian rasakan perubahan sumbu simetris gardan yang sedikit itu. Jadi tidak kita rekomendasikan untuk pergantian arem untuk lift kit 2,5. Di atas lift kit 2,5, nah itu baru kita rekomendasikan untuk kalian ganti juga aremnya yang menggunakan adjustable atau ditambahkan bracket arem. Biasanya namanya itu geometri arem bracket. Itu tadi di bagian suspensinya, karena mobil ini datang dengan keluhan pengen terasa lebih nyaman, minimal lebih empuk gitu pada saat mobil Jeep ini dikendarai. Tuh, pelek sama bannya sekarang. Nah, untuk masalah roda atau kakinya, ini peleknya kita gunakan yang bedlock. Nah, emang perlu pelek bedlock? Ya sebenarnya nggak perlu-perlu banget, apalagi untuk pemakaian di on road ya. Tapi kalau kalian suka dengan penampilan, nah mungkin pelek bedlock emang lebih juara daripada non bedlock ya. Karena kelihatan di sisi peleknya itu ada baut-baut yang keluar dan lumayan besar ukurannya. Ini sebenarnya menambah kesan gagah atau gahar di sebuah pelek Jeep juga ya. Dan ini benar-benar true bedlock gitu, bukan
simulated atau bukan yang variasi. Jadi memang benar-benar asli padlock. Mungkin suatu saat nanti ini mobil mau dipakai overland atau off-road ringan, mau dikempesin rodanya, jadi dia nggak worry, nggak khawatir lagi kempesin angin bannya kalau sudah menggunakan padlock ini. Ini dari brand Dirty Life, warnanya Argent. Wah, karena mobil Jeepnya ini warna hitam, jadi dikombinasikan dengan beberapa warna yang lain itu oke aja, keren aja hasilnya. Ini seperti di sini menggunakan pelek badlock dari Dirty Life warna Argent, keren nih hasilnya kombinasi dengan mobilnya yang warna hitam. Bannya sendiri di sini kita gunakan ban dari Delium Terra Rider yang MT atau yang Matren. Nah, kembangannya kalian bisa lihat sendiri. Ini juga menambah kesan gagah dan gahar di bagian sidewall bannya ini. Ini masih ada nih. Nah, bentuknya ini keren banget nih. Dan lumayan soft kompon ya. Jadi untuk pemakaian harian daily pasti kalian akan merasakan lebih empuk. Tinggal penyesuaian di bagian tekanan anginnya aja nanti. Tekanan anginnya biasanya kita rekomendasikan kalau hanya untuk penggunaan harian dan kapasitas orangnya cuma maksimal 4, cukup pakai di angin 32. Tapi kalau kalian lagi bawa barang banyak atau kapasitasnya bertambah sekian ratus kilogram, nah itu biasanya kita rekomendasikan untuk menggunakan angin di ukuran 35. Di mobil ini kita gunakan angin di ukuran 32. Itu udah cukup banget, empuknya dapat, stabilnya juga masih dapat. Nih, ini bisa rekomendasi juga buat kalian mau ganti ya, mau ganti ban, replacement bannya mungkin udah habis umur pakainya. Karena ada umur pakai ya, produksi bannya itu biasanya direkomendasikan hanya 5 tahun. Nah, kalian kalau mau ganti ukuran 35 atau lebih besar lagi 37 bisa menggunakan dari brand Delium. Nanti mau Matren atau All Trend, nah tinggal sesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Ini contohnya untuk kembangan yang Matren Delium Terra Rider yang Matren ukuran 35 12,5 ring 17. Itu tadi review di bagian suspensi termasuk dengan kakinya, pelek dan bannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Sebelum saya masuk ke bagian interior, saya mau sedikit informasikan dulu versinya Planet Jeep. Bagaimana sih, banyak banget nih yang masuk ke Planet Jeep pertanyaan, sebenarnya lebih baik menggunakan ring besar, biasanya ring 20 atau ring kecil. Pertama ya, perbedaan yang paling mendasar itu antara ring 20 di Jeep sama ring 17 itu memang looks-nya ya. Nah, looks-nya memang kalau ring 20 itu looks-nya terlihat lebih oke lah, mungkin yang lebih keren ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, ring 17 sekarang nggak kalah juga modelnya. Beda dengan zaman dulu ya. Zaman dulu memang pilihan pelek ring 17 di mobil Jeep itu masih sedikit. Tapi sekarang sudah banyak brand-brand yang masuk untuk membuat atau memproduksi pelek ring 17 untuk Jeep, khusus untuk Jeep itu. Jadi modelnya sekarang sudah semakin banyak, bisa menyaingi pelek-pelek ring 20. Itu ring 20 di Jeep itu dulu biasanya digunakan dari XD, Fuel, terus yang paling terkenal itu SRT, karena SRT itu memang produksi khusus untuk Jeep gitu. Jadi itu intinya, yang pertama itu adalah looks ya, looksnya, penampilannya itu balik lagi sebenarnya ke selera. Penampilannya itu lebih terlihat lebih keren aja kalau menggunakan ring besar gitu di sebuah Jeep gitu. Tapi kalau misalnya ditanyakan ke kita akan menanyakan balik soal kebutuhan dari si mobil ini sendiri dan si owner mobil itu sendiri. Terus yang kedua itu kalau menggunakan pelek ring 20 pasti kalian akan rasakan lebih menapak itu mobil, karena ya jelas ukurannya udah jauh lebih besar. Pada saat kalian gelindingkan itu roda di aspal terutamanya, itu akan berasa lebih napak gitu. Tapi konsekuensinya lebih cepat memakan atau ya menggerus part-part yang ada di bagian bawah ini, khususnya di bagian terot, draggling itu, ball joint itu akan lebih, karena akan lebih cepat kegerus, akan lebih cepat kemakan masa pakainya gitu. Kenapa kayak gitu? Karena yang paling gampang logikanya ukurannya karena lebih besar, otomatis peleknya lebih berat. Apalagi kalian kombinasikan dengan ukuran ban yang lebih besar, misalkan ukuran 35 gitu. Biasanya kan kalau tinggi standar itu menggunakan 33, kalau dinaikin menggunakan 35, ban 35, pelek ring 20, otomatis kan beban dari roda itu udah berat banget ya. Jadi kerja dari bagian steering stabilizer, terot dan ball joint itu khususnya itu akan lebih berat. Nah, di situ. Terus kalau dibandingkan dengan pelek ring 17, nah pasti sebaliknya akan lebih minim gitu. Lebih minim apa ya bahasanya itu ya, masa pakai dari
dari Terot, Drakling, sama ball jointnya karena lebih ringan, lebih enteng ukuran ring 17 ini dibandingkan ring 20. Itu yang paling gampang kalau perbandingan atau perbedaan dari ring 17 dari ring 20. Tapi nggak tahu kenapa sekarang lebih banyak pengguna Jeep ini ya. Mungkin pengguna Jeep sekarang itu lebih pintar-pintar ya, lebih cari tahu dulu pada saat mobilnya mau dimodifikasi. Jadi selain konsultasi dengan tim sales konsultannya Planet Jeep, si ownernya juga mungkin udah searching, udah pelajarin juga tentang mobil Jeep. Banyak sekarang request di Jeep ini, mulai dari Jeep JK, Jeep JL, Jeep Gladiator, malah memang pengennya menggunakan ring 17 daripada ring 20. Contohnya di mobil Jeep JK1 ini yang tadinya menggunakan ring 20, akhirnya sekarang berubah aliran menggunakan ring 17 gitu. Setelah dimodifikasi khususnya di bagian suspensi, hasilnya memang jauh lebih nyaman. Karena yang paling gampang masuk ke dalam logika, anginnya juga pasti lebih banyak ring 17 daripada ring 20. Pada saat menggunakan ukuran ban yang sama, misalkan 35, ring 20 dengan ring 17 itu akan terasa lebih empuk menggunakan ring 17 dibandingkan dengan ring 20. Itu tadi ya sedikit for your information lah ya. Buat kalian for you know lah. Itu versinya Planet Jeep, perbedaan antara ring 20 dengan ring 17 di mobil Jeep, Jeep JK, Jeep JL, dan Jeep Gladiator. Kita lanjut ke bagian interiornya ya. Di interior ini ada penambahan di bagian grab handle. Itu kita gunakan grab handle dari Wildboat yang warna hitam. Ada 4 piece, 2 di bagian depan dan 2 lagi di bagian belakang. Terus ada holder ya, sebenarnya itu fungsinya untuk phone holder di bagian dashboard tengah, itu namanya Rugged Reed Dash Multimon. Nah itu bisa kalian gunakan sebagai storage di bagian tengah di atas head unitnya itu, dan bisa ditambahkan juga sebenarnya phone holder gitu. Dan sudah menggunakan floor mat juga dari Rugged Reed. Selain dari Wildboat grab handle yang tadi saya sebutkan, dia sudah menggunakan juga grab handle dari Mopar di bagian roll barnya. Jadi udah lengkap banget untuk pegangan di dalam mobil ini. Bisa kalian gunakan Wildboat grab handle itu untuk naik, dan kalau untuk santai pada saat kalian kendarai mobil Jeepnya bisa kalian gunakan yang dari Mopar di bagian roll barnya. Terus satu lagi di bagian interiornya sudah ditambahkan juga headliner atau peredam plafon original dari Mopar. Sekarang kita masuk ke modifikasi yang ketiga. Nah, tadi sudah yang pertama itu di bagian suspensi, yang kedua itu di bagian interior, yang ketiga ini adalah di bagian eksteriornya. Karena yang paling menentukan hasil modifikasi itu memang di bagian eksterior dan suspensi. Interior itu biasanya hanya dinikmati oleh si owner atau yang punya mobilnya aja. Tapi kalau eksterior dan suspensi itu bisa buat showing atau bisa buat flexing juga, kasih lihat ke teman-teman Jeep yang lain kalau di bagian eksterior dan suspensinya, karena itu kan jelas kelihatan ya. Di bagian eksterior saya mau spill dulu, mau info dulu untuk di bagian belakang. Karena pergantian pelek dan bannya sampai 5 piece ke bagian serep, jadi butuh tire carrier atau penopang ban serepnya yang lebih memadai atau yang lebih kuat daripada standarnya. Di sini kita upgrade atau kita ganti tire carrier-nya menggunakan T-Max. Nah ini bisa menopang beban roda sampai ukuran 37 rekomendasinya ya. Pernah sih digunakan sampai ban 40 gitu, tapi kita belum pernah uji sampai untuk jangka panjang, mungkin sampai 5 tahun gitu belum pernah kita uji gitu. Tapi yang kita rekomendasi sih sampai 37 itu aman banget itu, untuk pemakaian jangka panjang juga masih aman banget. Itu tire carrier dari T-Max. Terus di bagian belakang itu knalpot. Nah, knalpot juga mobil ini juga sudah diganti knalpotnya menggunakan Borla single exit yang stainless. Nah, biasanya kan sering digunakan tuh yang black ceramic. Nah, di mobil ini gunakan yang stainless single exit. Keluarnya satu di bagian sisi kanan belakang mobilnya. Tuh, itu juga salah satu part modifikasi yang menambah adrenalin kalian pada saat kalian kendari mobil ini. Jadi pada saat ngegas tuh ya enak aja, ada suara gitu. Suaranya nggak terlalu berisik kok, sesuai lah sama mesinnya 3600 Pentastar. Terus di bagian belakang juga lampu-lampu sudah menggunakan LED original dari JW Speaker, ditambahkan juga dengan telem guardnya original dari Mopar. Nggak ketinggalan, eksterior di bagian belakang juga sudah kita tambahkan dudukan plat nomor bagian belakangnya supaya kelihatan lebih rapi pada saat bumper belakangnya sudah diganti. Karena untuk bumper standar itu biasanya kan dudukan plat nomornya ada di bagian bawah bumper. Karena ini sudah diganti menggunakan bumper Mopar yang anniversary, jadi otomatis dudukan plat nomornya juga mesti disesuaikan. Kita pasangkanlah dudukan plat nomor dari crown di bagian sisi kiri belakang mobilnya. Dan satu lagi
fuel door. Nah, tutup tangki ini juga salah satu part modifikasi di sebuah Jeep yang udah hukumnya kayak wajib. Kayak kalau belum diganti atau belum dipasangkan cover fuel tanknya kelihatan agak kurang aja. Di sini sudah kita gunakan original dari Mopar. Berpasangan dengan bumper bagian belakangnya yang menggunakan Mopar Anniversary, ya depannya supaya konsep modifikasinya itu kental dan jelas itu. Jadi di sini juga menggunakan front bumper atau bumper depannya Mopar Anniversary. Opsional end cap ya, jadi end cap kanan dan kirinya ini bisa dilepas sesuai dengan keinginan kalian. Mau kelihatan lebih sopan atau sporty atau mau kelihatan lebih gahar, tinggal kalian mainkan aja di bagian end capnya gitu. Dikombinasikan dengan winch dari Warren Xeon 10 yang wire rope atau talinya sling baja tuh. Penting nggak penting ya menurut kita ya, kalau pada saat kalian modifikasi, kalau memang budgetnya masih ada, lebih baik kalian pada saat pergantian bumper sekalian dengan winch-nya. Maksudnya biar prepare aja lebih dulu gitu. Masalah ini nanti mau dipakai atau enggak, ya itu kan urusan nanti gitu. Yang penting kalian mobilnya sudah prepare aja dulu. Karena fungsinya ini udah jelas banget, fungsional ini. Bisa buat bantuin orang, misalkan amit-amit ketemu di jalan ada mobil yang terperosok, ya kalian bisa bantu rescue mobil orang dengan menggunakan winch yang sudah standby di mobil Jeep kalian. Tuh. Plat nomor di sini kita custom dudukannya, jadi posisinya di bawah roller winch-nya. Terus, nah di bagian sini, bagian grillnya, ini juga salah satu part modifikasi yang menentukan tingkat kegaharan atau tingkat kesangaran di sebuah Jeep gitu ya. Kalau kalian suka dengan tampilan yang sangar, gahar, nah kalian bisa ganti nih grillnya menggunakan grill kayak gini nih, model top fire gitu. Kelihatan jadi lebih sipit gitu matanya itu. Tuh. Tapi kalau kalian lebih suka klasik atau lebih pengen cuma sporty aja, mungkin bisa pertahankan grillnya tetap menggunakan grill standar. Lampu-lampu sudah menggunakan lampu LED semua, mulai dari headlight, turn signal, sampai ke side markernya, sini sudah menggunakan lampu LED semua. Menurut saya ya, pribadi nih ya, mungkin mewakili dari timnya Planet Jeep, ada kurangnya dari eksterior mobil ini, additional lighting. Nah, biasanya kan dalam proses modifikasi sebuah mobil Jeep, mau Jeep JK, Jeep JL, Jeep Gladiator, itu biasanya ada penambahan lampu-lampu, entah di bagian front bumper, di bagian pilar, atau di bagian atas kaca depan. Jadi kelihatan ada yang kurang aja di bagian eksteriornya gitu. Udah sangar, udah gahar, udah kelihatan sporty, udah tinggi, ban gede. Tapi additional lightingnya belum ada. Next mungkin ya, ditambahkan additional lighting mobil ini. Terus kemarin kita sempat ganti juga ini Rubicon lettersnya. Jadi tulisan Rubiconnya ini karena mungkin sudah kemakan oleh umur ya. Udah 10 tahun umurnya, jadi kena hujan, panas, jadi udah mulai retak-retak rambut dan terlihat kurang bagus gitu. Ini juga kita ganti menggunakan Rubicon decals yang original lagi ya. Tuh. Bedanya apa sih yang original sama yang enggak? Original itu kalau misalkan kesorot sama lampu itu nggak backlight gitu. Kalau yang bukan original itu kan biasanya dibikin dari 3M atau Scotlight apa gitu namanya. Itu pada saat kesorot lampu itu biasanya backlight, lebih jadi silau gitu. Tapi kalau yang original enggak gitu. Cara pemasangannya juga mesti hati-hati ya, kita sarankan sih minta tolong sama orang-orang cutting sticker atau orang-orang stiker untuk pemasangan Rubicon decal ini ya. Terus di bagian eksterior samping, nah eksterior samping juga perlu kalian pikirkan ini supaya pada saat kalian modifikasi Jeepnya, mau dilihat dari depan, dari belakang, dari samping, dari segala penjuru, itu benar-benar konsepnya jelas dan terlihat benar-benar keren gitu. Nah di bagian samping ini sudah ditambahkan juga nih, doorstep Smithy Build dari Atlas, ada 4 piece, 2 di bagian kanan, 2 di bagian kiri. Nah ini benar-benar fungsional juga, kalau misalnya mau iseng nyuci mobil sendiri, ini bisa digunakan. Terus side stepnya ini customize ya. Ini mengikuti modelnya dari Rugged Ridge Spartan Nerf. Nanti akan kita kasih lihat foto atau videonya yang original dari Rugged Ridge. Ini custom. Tuh. Kalau kalian mau yang footstep yang originalnya, nah kalian bisa order langsung ke sales konsultannya Planet Jeep. Itu dari Rugged Ridge Spartan Nerf. Nah, bahannya itu full aluminium. Udah sih di bagian sampingnya itu aja, tidak gunakan talang air juga. Hanya itu yang ada di bagian samping mobil Jeep Rubicon ini. Itu tadi review modifikasi yang tadi besar sekarang menjadi kecil. Apanya yang tadinya besar menjadi kecil? Bagian peleknya tadi menggunakan pelek ring 20, sekarang kita ganti menggunakan ring 17 untuk meningkatkan kenyamanan dan kestabilan dari mobil ini. Sudah di lift kit 2,5 inci, reviewnya tadi sudah saya jelaskan semua. Buat kalian yang punya Jeep JK masih bingung modifikasi seperti apa, mudah-mudahan
video ini bisa membantu kegundahan kalian dalam memodifikasi Jeep JK-nya. Bisa dibikin kayak gini aja nih, di lift kit 2,5 inci, menggunakan ring 17, bannya di FCS 35, nanti diganti front bumper dan rear bumpernya. Udah keren banget, kelihatan lebih sporty, lebih keren, sangarnya juga tetap dapat. Ya, pokoknya buat kalian yang mau modifikasi, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, langsung aja hubungi sales konsultannya Planet Jeep. Bisa kalian kepoin juga Instagramnya di planet.jeep. Nanti nomor sales konsultannya akan kita taruh di bawah sini. Terima kasih ya kalian sudah menonton review modifikasi dari Planet Jeep kali ini. Sampai ketemu di video-video Planet Jeep yang lainnya. Dadah!